Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kemarin kan sudah saya terangkan materi tentang pengolahan makanan khas ya. Kalau makanan khas daerah berarti khasnya di daerah tersebut itu ada makanan apa. Jadi biasanya kalau kita pergi keluar kota, kita biasanya membeli oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini apa? Oleh-oleh dari makanan khas daerah. Jadi makanan khas daerah ini adalah sesuatu yang menjanjikan kalau misal kita bisa menjualnya dengan baik. Karena apa? Banyak orang yang biasanya berkunjung ke suatu daerah. Nah, orang tersebut penasaran dengan makanan khas daerah ini apa sih? Sehingga membeli makanan. Apalagi sektor makanan ini adalah sektor kalau dibuat untuk wirausaha ini tidak akan ada habisnya. Karena bergeraknya ini adalah kebutuhan manusia. Karena makanan adalah kebutuhan manusia. Jadi sektor industri makanan adalah usaha yang menjanjikan karena pasti dibutuhkan oleh masyarakat daripada yang lainnya. Kalau makanan kita kan kalau makanan ini sehari kita makan 3 kali. Coba kalian bandingkan dengan bisnis elektronik. Misal kalian buka bisnis konter HP. Nah, kalau manusia umumnya, orang ketika sudah punya HP, awet nggak pemakaiannya? Paling nggak mereka beli 2 atau 3 tahun. Terus beli lagi. Nah, kalau makanan kan sehari bisa beli 3 kali. Ya, adalah kebutuhan manusia dan selalu dibutuhkan. Jadi, ini adalah sektor yang menjanjikan. Misal ketika kalian pergi ke sebuah hotel atau apa, yang pertama kali dihidangkan adalah makanan khas daerah. Nah, kalau makanan khas daerah yang dimodifikasi ini maksudnya apa? Jadi kalau sekarang kan kalian lihat bisnis kuliner yang hits adalah bisnis yang memiliki inovasi. Ya, paham ya? Jadi inovasi yang aneh, yang beda dari biasanya, pasti akan dilirik banyak orang. Misal bakso, dulu bakso ya bentuk-bentuknya itu aja. Terus ada bakso beranak, bakso selimut, bakso lobster. Akhirnya banyak orang yang penasaran, loh kok antik, kok aneh ya makanannya. Saya penasaran, coba pengen beli. Nah, itu adalah strategi promosi. Adalah salah satu contoh makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kalian diharapkan nanti setelah saya terangkan, setelah pembelajaran ini kalian bisa mengawang. Oh, makanan khas daerah apa ya yang bisa dimodifikasi dan bisa menghasilkan? Syukur-syukur kalau kalian setelah ini bisa membuka bisnis kuliner. Nah, ini produk makanan khas daerah ini terdiri dari ada beberapa makanan dan minuman. Kalau pengelompokan produk makanan ini dibagi menjadi 2, makanan jadi dan setengah jadi. Kalau makanan jadi kita tidak perlu mengolahnya, jadi kita langsung makan, beli terus langsung dimakan. Contohnya misal kita beli rendang kemasan, ya wes langsung makan, kita makan saja tanpa perlu diolah lagi. Kalau makanan setengah jadi, ini adalah makanan yang harus diolah lagi. Contohnya ketika kita membeli kerupuknya kan nggak langsung kita makan, kan masih mentah. Jadi harus kita jemur, kita goreng. Itu adalah contoh makanan yang setengah jadi. Nah, menurut bahan baku makanan, jadi bahan baku makanan ini seperti kemarin yang tugas saya berikan, ada bahan baku nabati dan hewani. Kalau nabati ini berasal dari tumbuhan. Contohnya mentega dari kelapa, bayam, kangkung. Itu adalah makanan nabati. Nah, nabati ini adalah makanan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya makanan tahu, tempe. Ini adalah nabati. Kalau hewani adalah makanan yang berasal dari protein hewan, ya. Ingat-ingat,
Contohnya rendang, otak-otak bandeng, dan jenis makanan lain yang berasal dari protein hewan. Nah, kalian lihat ini ya. Produk makanan dibagi dua, nabati dan hewani. Nah, ini makanan khas daerah yang dimodifikasi. Apa sih makanan khas daerah yang dimodifikasi itu? Yaitu inovasi makanan atau minuman yang berasal dari suatu daerah untuk dikembangkan agar memiliki mutu yang baik dan layak untuk dijual. Jadi, inovasi makanan daerah atau minuman ini dikembangkan agar memiliki nilai jual. Nah, contohnya kalian lihat di sini. Makanan khas daerah yang pertama ada telur asin. Nah, siapa sih yang nggak tahu telur asin? Kalian kan tahu. Telur asin adalah biasanya telur yang diasinkan ini dari bebek. Nah, cara pengolahannya dengan cara apa? Diasinkan. Ada yang biasanya diasinkan dengan menggunakan batu bata. Batu bata diremuk, dikasih garam, terus dia setelah dibersihkan telur bebeknya, terus dibungkus dengan batu bata. Ada yang seperti itu, ada yang cukup direndam dengan air yang sudah diberi garam. Nah, sekarang banyak modifikasi makanan untuk telur asin ini. Ada yang biasanya rasa bawang. Kalau ada rasa bawang ya di dalam rendamannya ditambahkan garam, ditambahkan bawang, bahkan ada yang ditambahkan dengan cabai di air rendamannya agar telur asinnya memiliki rasa. Terus ada lagi telur asin yang dibakar. Terus ada lagi telur asin yang dibuat kayak bumbu botok. Botok telur asin kan juga ada. Nah, itu adalah beberapa contoh olahan makanan telur asin yang sudah dimodifikasi. Jadi besok-besok kalian bisa coba ya telur asin dari telur ayam. Coba bisa apa enggak itu. Jarang ada yang seperti itu. Jadi semakin unik ide yang kalian bikin, yang kalian buat, itu semakin membuat orang tertarik dan penasaran bagaimana rasa dari produk itu tadi. Yang kedua, otak-otak bandeng. Nah, otak-otak bandeng ini khas daerah Gresik. Nah, perpaduannya apa? Dari hewani dan nabati. Jadi dari bandeng dan dari kelapa, ada bumbu-bumbunya. Nah, coba kalian lihat, pakai besok-besok. Ada kalau Gresik otak-otak bandeng. Coba aja otak-otak bandeng diganti dengan otak-otak lele. Otak-otak ayam bisa nggak nanti dijadikan otak-otak. Nah, itu dimodifikasi, terserah, tergantung ide kalian aja. Ide kalian. Dan nasi kerawu, terus arang-arang kambang. Nah, arang-arang kambang ini makanan khas Gresik. Bahannya nabati seperti kolak. Jadi isinya pisang, ketan, tape ketan, terus disiram dengan menggunakan kuah santan. Nah, ini yang terakhir, yang kelima ada rendang. Nah, rendang ini adalah makanan khas Indonesia yang diakui oleh internasional. Jadi rendang ini bahan bakunya adalah nabati dan hewani. Nah, ini rendang. Nah, sekarang banyak modifikasi rendang. Rendang tidak hanya dikemas daging saja, dari bahan daging saja, tapi ada yang dari kentang, dari jengkol, atau bahkan dari tempe yang dibikin rendang. Itu adalah salah satu bentuk contoh makanan yang dimodifikasi. Ini kalian lihat, jadi ini adalah yogurt asal Indonesia ya. Jadi proses pemasakannya dengan cara fermentasi dari air susu, karbo, terus kemudian ditaruh di dalam tabung bambu. Nah, ini jadinya gini. Nah, ini tugas buat kalian. Buatlah 10 macam tantangan makanan khas daerah sesuai dengan format tabel yang ada di bawah ini ya. Jawaban bisa kalian kirimkan melalui WhatsApp. Deadline-nya besok. Deadline-nya tanggal 28 Juli 2020. Terakhir jam 3. Lebih dari jam 3 tugas nilainya akan saya kurangi. Nah, ini yang kalian lihat, nanti kalian analisis. Nama makanan daerah apa? Misalnya ini ada dadi Minangkabau. Dia dari hewani, kategori hewan atau nabati.
ini salah ya, bukan minuman ini kalian tulis hewan ya, karena dari hewani. Nah, nanti di dalam kurungnya kalian tulis lagi dari susu sapi. Tantangannya ini maksudnya apa? Tantangannya adalah kekurangan dari produk makanan ini. Nah, misalnya kurang awet, terus kurang variasi rasa dan kemasan kurang menarik. Ini kan kalian analisis. Nah, kalian cari 10 macam makanan, terserah makanan khas daerah apa. Daerah Sumatera, Irian Jaya, Kalimantan, terserah kalian tulis di sini ada 10 macam. Silakan kalian isi. Nanti paling lambat saya tunggu nanti jam 3 ya, jangan lupa. Lebih dari jam 3 nanti nilai saya kurangi. Demikian pembahasan pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui WhatsApp atau grup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.